Olivia adalah wanita cantik yang tinggal di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Ia memiliki wajah bak dewi, dengan mata yang tajam, rambut hitam panjang yang selalu terurai indah dan senyum yang selalu mampu membuat hati siapa saja berdebar. Banyak orang yang tak bisa mengalihkan pandangan dari Olivia, terutama pria-pria kaya yang sering terjebak oleh pesona luar biasanya. Namun, keindahan itu hanya fasad, sebuah topeng sempurna yang menyembunyikan kegelapan dalam dirinya. Di balik wajah cantiknya, Olivia adalah seorang wanita licik yang telah menjalani hidup penuh tipu daya. Selama bertahun-tahun, ia memikat pria-pria kaya dengan cara yang sangat cerdik, membuat mereka jatuh hati dan kemudian meraup kekayaan mereka hingga habis. Tetapi itu belum cukup bagi Olivia. Ia ingin lebih banyak lagi harta, lebih banyak lagi pengaruh. Itulah mengapa ia beralih pada cara yang lebih gelap dan berbahaya. Di balik kecantikan dan pesonanya, Olivia telah memulai sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Di sebuah sudut rumahnya yang besar, Olivia menyembunyikan sebuah ruang rahasia. Di balik pintu kayu tua yang tersembunyi di bawah tangga, ada sebuah altar besar yang dihiasi dengan benda-benda yang sangat tidak lazim. Lilin hitam berdiri tegak, menyala dengan api yang berkedip-kedip seolah-olah menari-nari dengan kehidupan mereka sendiri. Di sekeliling altar, terdapat simbol-simbol kuno yang digambar dengan darah manusia, sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah terperosok dalam dunia hitam. Di atas meja altar, ada sebuah buku tebal berisi tulisan-tulisan kuno yang tak bisa dibaca oleh sembarang orang. Itu adalah buku yang mengajarkan cara menghubungi jin jantan, entitas yang sangat kuat dan berbahaya. Olivia telah mengikat perjanjian dengan Awar, jin jantan yang tak hanya memberikan pesona dan daya tarik tak terbatas pada wanita seperti Olivia, tetapi juga kekuatan untuk mengendalikan perasaan pria-pria kaya, hingga mereka tak mampu melawan godaan dan akhirnya memberi apa saja yang diminta Olivia, harta, posisi, bahkan hidup mereka sendiri. Setiap malam, Olivia memanggil jin itu dalam ritual yang dilakukannya sendirian. Dalam suasana hening dan mencekam, ia berbisik pada Awar, meminta agar ia tetap membantunya mendapatkan lebih banyak pria kaya dan tentu saja, lebih banyak kekayaan. Jin Awar bukanlah jin biasa. Tubuhnya lebih tinggi daripada manusia, dengan kulit hitam pekat yang bersinar dalam kegelapan dan mata merah menyala yang seolah-olah bisa menembus jiwa seseorang. Ia muncul dengan suara gemuruh yang menggema di setiap sudut ruangan, membuat udara terasa lebih berat, seperti ada yang menindih dada Olivia. Meski begitu, Olivia tak pernah takut. Ia tahu betul apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Ia selalu mengikuti ritual dengan sempurna, mengorbankan sesuatu dari dirinya sendiri, baik itu rambut, darah, atau bahkan kenangan lama yang harus ia lupakan agar bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari awal. Setiap kali Olivia memanggil jin itu, ia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang membuat hatinya menjadi lebih gelap dan lebih tamak. Ia merasa tidak pernah puas, meskipun telah mendapatkan segalanya. Jin itu mengajarkan Olivia untuk lebih licik, untuk lebih manipulatif dan yang paling penting, untuk tidak pernah merasa cukup. Olivia tahu bahwa semakin ia mendapatkan harta dan kekuasaan, semakin banyak pula yang harus ia bayar pada jin itu. Namun, ia tak peduli. Keinginannya untuk meraih segalanya lebih besar daripada ketakutannya terhadap bayaran yang harus ia bayar. Suatu malam yang dingin, Olivia bertemu dengan seorang pria bernama Dimas. Dimas adalah seorang pengusaha muda yang baru saja mendapatkan warisan besar dari keluarganya. Ia tampak berbeda dari pria-pria lain yang pernah didekati Olivia. Lebih serius, lebih tenang, tetapi ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuat Olivia tertarik. Dalam waktu singkat, Dimas terperangkap dalam pesona Olivia. Ia merasa seperti tak bisa hidup tanpa wanita itu. Setiap kata yang keluar dari mulut Olivia, setiap senyumnya, membuat Dimas merasa bahwa ia telah menemukan sosok yang selama ini ia cari. Namun, Olivia tahu bahwa Dimas adalah sasaran yang tepat untuk melanjutkan rencananya. Dengan cermat, ia mulai merajut hubungan dengan Dimas. Ia mulai memancing perasaannya, mengajaknya berbicara tentang masa depan, tentang kekayaan dan tentang semua hal yang bisa membuat Dimas semakin terjerat dalam taktiknya. Semakin Dimas jatuh cinta padanya, semakin banyak harta yang bisa Olivia ambil. Namun,
Olivia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Dimas. Seperti ada yang tidak beres. Meskipun ia berhasil memanipulasi Dimas, ia merasa ketidaknyamanan yang aneh setiap kali berada di dekatnya. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia sedang diperhatikan oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada dirinya sendiri. Pada malam hari, ketika Olivia sedang bersembunyi di ruang bawah tanahnya, Awar datang untuk menghadapinya. Kali ini, jin itu tidak datang dengan suasana yang biasa. Ada kegelisahan yang terasa di udara. Olivia memanggilnya dengan suara gemetar, merasa bahwa ada sesuatu yang telah berubah. "Awar," katanya pelan, "aku sudah hampir mendapatkan semuanya. Dimas adalah pria terakhir yang akan memberikan semua yang aku inginkan." Namun, suara Awar kali ini terdengar lebih dalam, lebih mengancam. "Kau sudah melanggar aturan, Olivia," katanya dengan suara yang menggetarkan seluruh tubuh Olivia. "Kau telah mengambil lebih dari yang dijanjikan dan sekarang saatnya untuk membayar." Olivia menelan ludahnya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara tercekat. "Kau tahu apa yang harus dibayar, Olivia," jawab Awar. "Kekayaan dan kekuasaan memang indah, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Dan harga itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Kau akan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang kau bayarkan sebelumnya." Suasana menjadi sangat mencekam. Olivia merasa ada yang menahan napasnya, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Di luar jendela, angin berhembus kencang dan rumah yang sebelumnya terasa nyaman kini terasa sangat menakutkan. Sesuatu yang jahat sedang menunggu di luar sana, menunggu untuk menghancurkan semua yang telah dibangun Olivia. Olivia tidak bisa membendung rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Ketika Awar menghilang ke dalam kegelapan malam, ia merasa tubuhnya melemas, seolah-olah energi dari tubuhnya telah ditarik habis. Namun, keinginannya untuk mencapai tujuannya masih lebih kuat. Ia tidak bisa mundur sekarang, tidak setelah begitu banyak yang telah ia korbankan. Keesokan harinya, Dimas kembali mendekatinya. Mereka menghabiskan waktu berdua, berbicara tentang masa depan, tentang kemungkinan sebuah hubungan serius dan bahkan tentang pernikahan. Olivia merasa dirinya semakin terjerat dalam permainan ini, meskipun ada perasaan yang semakin aneh setiap kali ia melihat Dimas. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan Dimas, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Dimas semakin terlihat seperti pria yang begitu jatuh hati pada Olivia, namun ia juga tidak bisa menghindari perasaan curiga yang melandanya. Olivia, yang semakin merasa tertekan dengan segala yang terjadi, mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Namun, malam itu, ketika ia kembali ke rumah, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Olivia berjalan cepat memasuki rumahnya, tetapi saat ia membuka pintu, suasana rumah terasa begitu mencekam. Lampu-lampu di seluruh rumah berkedip-kedip, seolah-olah ada yang mengganggu aliran listrik. Dalam keheningan malam yang aneh, Olivia bisa mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari lantai atas. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang. Tak ada orang lain di rumah. "Awar," bisiknya dengan hati berdebar, berharap itu hanya perasaan semata. Namun, semakin ia mendekat, semakin jelas ia mendengar suara itu, seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Suara itu berhenti tiba-tiba ketika Olivia memasuki ruang tengah. Semua lampu padam dalam sekejap dan ruangan itu menjadi gelap gulita. Olivia berdiri kaku, tubuhnya dipenuhi ketakutan. Dalam kegelapan itu, suara Awar terdengar lagi, namun kali ini lebih menakutkan, lebih mendalam. "Kau sudah terlalu jauh, Olivia. Sekarang kau akan melihat konsekuensinya." Olivia mencoba menenangkan dirinya, tetapi setiap detik terasa semakin mencekam. Ia merasakan sesuatu yang tidak wajar di udara, sesuatu yang sangat berbahaya. Di tengah kegelapan, sosok tinggi yang gelap muncul di hadapannya, sosok yang sebelumnya ia kenal sebagai Awar. Wajahnya kini lebih mengerikan dari sebelumnya, tanpa bentuk yang jelas, hanya bayangan yang bergerak dengan cepat. Mata merah yang menyala tajam menatapnya, membuat Olivia terdiam, tak bisa bergerak. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Olivia dengan suara serak, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Apa yang aku inginkan darimu?" Awar tertawa, suaranya menggelegar.
Aku ingin melihatmu menderita, Olivia. Kau telah melanggar aturan dan sekarang saatnya untuk membayar. Olivia bisa merasakan tubuhnya mulai menggigil, tercekik oleh rasa takut yang sangat dalam. Ia ingin lari, namun tubuhnya tidak bergerak. Sesuatu yang lebih kuat dari dirinya menahannya, membuatnya terjebak dalam kegelapan yang semakin menelan. Kau sudah mendapatkan semuanya, bukan? Suara Awar terdengar begitu dekat di telinga Olivia. Kekayaan, cinta, kekuasaan. Tapi ingat, semuanya ada harga yang harus dibayar. Olivia tidak bisa menjawab. Perasaan aneh, seperti terperangkap dalam jaring-jaring tak terlihat, semakin membuatnya merasa terperosok. Wajahnya pucat pasi dan keringat dingin mengalir deras di dahinya. Tubuhnya terasa lemas, tetapi ia tetap berusaha bertahan. Apa yang akan terjadi padaku? Tanya Olivia, suaranya bergetar ketakutan. Awar tidak langsung menjawab. Ia hanya tertawa dengan suara rendah yang menakutkan. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Olivia dalam kegelapan total. Ketika lampu kembali menyala, Olivia terjatuh ke lantai, tubuhnya terasa lemas dan tak bertenaga. Ia tahu, malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rasa takut yang begitu mendalam menghantui dirinya, sementara perasaan sesak mulai muncul dalam dadanya. Dimas kembali mendekati Olivia, tampaknya tidak sadar akan apa yang telah terjadi. Ia mengundangnya untuk makan malam bersama dan meskipun Olivia merasa terjebak, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan permainan ini untuk mencapai tujuannya. Namun, malam itu, saat mereka duduk bersama di restoran mewah, Olivia merasakan perasaan yang sangat tidak biasa. Ia menatap Dimas dengan tatapan kosong, seperti ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk merasakan cinta yang ia buat-buat untuknya. Sesuatu di dalam dirinya mulai memberontak. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas terasa semakin jauh, semakin tidak nyata. Olivia mulai merasakan kekosongan yang menakutkan, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa takut. Apakah ini efek dari perjanjian dengan Awar? Atau apakah Dimas memang membawa sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ia tak bisa jelaskan? Seperti ada yang mengawasi setiap gerakannya, ada perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah ia berada di ambang sebuah jurang besar yang siap menelannya hidup-hidup. Olivia merasa perasaan ini semakin menguat, semakin membuatnya tertekan, hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Olivia merasa terjebak dalam permainan yang semakin rumit. Dimas tampaknya semakin terpesona padanya dan setiap kali mereka bertemu, ia semakin tidak bisa mengendalikan diri. Namun, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatnya merasa terancam. Ia tak bisa mengabaikan perasaan buruk yang menyelimutinya setiap kali Dimas menyentuh tangannya, atau saat ia memandang wajah Dimas yang tampak begitu tulus. Suatu malam, setelah makan malam yang membuat Olivia merasa tercekik, ia pulang dengan perasaan yang sangat kacau. Saat ia membuka pintu rumahnya, kembali ia merasa ada yang berbeda. Semuanya terasa lebih sunyi daripada biasanya dan bahkan udara di dalam rumah terasa begitu berat. Olivia menoleh ke sekitar, tetapi tak ada siapapun. Hanya gelap dan kesepian yang menyelimuti ruangan. Namun, saat ia melangkah ke dalam, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih keras, lebih mendekat. Ada sesuatu yang sedang mengikutinya dan kali ini Olivia bisa merasakan keberadaannya dengan sangat jelas. Ada yang tidak beres dan perasaan itu semakin menghimpit jantungnya. Tanpa pikir panjang, Olivia berlari menuju ruang bawah tanah tempat ia sering melakukan ritual dengan Awar. Sesampainya di sana, ia merasa sebuah aura gelap yang menyelimuti ruangan. Sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, telah merasuki tempat itu. Di meja altar, Olivia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Buku ritual yang biasa ia gunakan kini terbuka dan halaman-halamannya tampak berlumuran darah segar. Olivia mendekat, menggigil dan membuka halaman-halaman itu. Tulisannya berubah menjadi simbol-simbol yang tak dikenalnya, seolah-olah ada entitas lain yang mulai mengendalikan buku itu. Sebuah perasaan mencekam menyesakkan dadanya. Tiba-tiba, suara tawa rendah dan mengerikan terdengar di belakangnya, membuat Olivia berbalik dengan cepat. Sosok hitam itu, Awar, muncul lagi, lebih besar, lebih menakutkan dari sebelumnya. Kau kira kau bisa menghindar dari konsekuensi ini? Suara Awar bergema di seluruh ruangan,
membuat Olivia hampir kehilangan kesadaran. Kau telah melampaui batas, Olivia. Sekarang, kau harus membayar dengan lebih dari sekadar darahmu. Olivia mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seperti terikat oleh rantai yang tak tampak. Ia tak bisa bergerak. Semakin ia berusaha, semakin ia merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah ada kekuatan yang menghisap seluruh energinya. Di hadapannya, Awar mendekat dengan langkah yang begitu tenang, meskipun ia tahu bahwa jin itu bisa menghancurkannya dalam sekejap. Kau tahu apa yang harus dibayar, Olivia, ujar Awar dengan suara yang semakin berat. Olivia merasa ada yang merayap di dalam dirinya, seperti ada kegelapan yang ingin memakan jiwanya. Aku telah memberi segala yang kau inginkan, teriak Olivia, suaranya penuh kepanikan. Kenapa ini terjadi padaku? Awar tertawa pelan, suara itu terdengar seperti gemuruh dari kedalaman bumi. Kau menginginkan semuanya, tetapi kau lupa bahwa tak ada yang gratis di dunia ini. Setiap perjanjian ada harga yang harus dibayar. Olivia menatap Awar dengan mata penuh ketakutan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang begitu saja. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya membuatnya semakin terperosok ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Tubuh Olivia terasa semakin lemas dan matanya semakin sulit terbuka. Ketika ia menatap Awar, ia melihat bayangan aneh, bayangan pria lain yang berdiri di samping jin itu. Dalam sekejap, wajah pria itu tampak jelas dan Olivia hampir tak percaya. Itu adalah Dimas. Tapi, bukankah Dimas berada jauh darinya? Mengapa ia bisa ada di sini, di dunia yang gelap ini? Apa yang kau lakukan di sini? Olivia berteriak, mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dimas hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Aku tak tahu bagaimana aku bisa berada di sini, Olivia, kata Dimas dengan suara yang nyaris tak terdengar. Tapi aku merasa seperti, aku berada di tempat yang salah. Ada sesuatu yang tak beres dengan hubungan kita. Olivia merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Apa yang telah ia lakukan? Mengapa Dimas bisa terperangkap di sini, terjebak dalam perjanjian gelap yang ia buat dengan Awar? Dimas, aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, ucap Olivia, suaranya penuh penyesalan. Aku hanya ingin hidup lebih baik, aku tidak ingin menghancurkanmu. Dimas hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kau sudah melakukannya, Olivia, jawab Dimas, suaranya terdengar seperti bisikan dari jauh. Kau sudah menghancurkan semuanya. Olivia merasakan kepanikan yang sangat dalam. Ia mencoba meronta, tetapi tubuhnya benar-benar tak bisa bergerak. Awar tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh ruangan yang kini terasa semakin sempit. Inilah yang terjadi jika kau melanggar perjanjian dengan kami, Olivia, kata Awar dengan suara mengancam. Kau mungkin bisa menggoda pria-pria kaya dengan pesonamu, tetapi kekuasaan yang kau peroleh dengan cara kotor ini akan menghancurkanmu. Aku tidak hanya akan mengambil kekayaanmu, aku akan mengambil semua yang ada dalam dirimu, hati, jiwa, bahkan ingatanmu. Olivia merasa dirinya semakin lemah, tubuhnya seakan-akan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tolong jangan, isaknya, tetapi suaranya hanya terdengar nyaring di telinganya sendiri. Ia merasa hidupnya mulai hilang satu persatu. Ingatannya mulai kabur dan tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang abadi. Di hadapannya, Dimas hanya bisa diam, tak mampu menolong. Sesuatu yang lebih besar dari cinta mereka berdua telah mengambil alih segalanya. Olivia akhirnya menyadari bahwa perjanjian yang ia buat dengan Awar tidak hanya merusak hidupnya, tetapi juga membahayakan hidup orang-orang yang ia cintai. Namun, sudah terlambat. Semua yang ia miliki kini telah hilang, tertelan oleh kegelapan yang tak bisa ia hindari. Olivia merasa tubuhnya semakin lemah, seolah-olah dirinya semakin terhisap ke dalam jurang yang tak berujung. Setiap detik terasa begitu panjang, tubuhnya tak lagi bisa merespon dan pikirannya dipenuhi dengan kekosongan yang menakutkan. Ketika ia menatap Dimas, ia bisa melihat kesedihan yang mendalam di mata pria itu, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Dimas, maafkan aku, bisiknya pelan, meskipun ia tahu kata-kata itu tak akan bisa mengubah apapun.
Dimas hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Olivia ingin menangis, namun air matanya sudah tak mampu keluar lagi. Ia merasa kehilangan segalanya, kehidupan, cinta dan bahkan dirinya sendiri. Keinginan untuk melarikan diri sudah tidak ada lagi. Semua yang tersisa hanyalah kegelapan yang siap menelannya. Dalam keputusasaan,nya Olivia merasakan tubuhnya seakan terangkat, digerakkan oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Suara tawa Awar kembali terdengar, semakin menakutkan. Ini adalah harga dari segalanya yang kau inginkan, Olivia. Kekuatan, kekayaan dan cinta. Semua itu kini menjadi milikku. Dalam kegelapan yang semakin dalam, Olivia merasa dirinya dipindahkan ke tempat lain. Sebuah tempat yang tak ia kenali. Di sekelilingnya hanya ada bayangan hitam yang bergerak dengan cepat. Seperti hantu yang tak terlihat, mereka bergerak di sekitarnya, mengelilinginya. Olivia berusaha melawan, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia merasa terperangkap. Di depan matanya, Awar muncul kembali, kali ini diiringi oleh sosok-sosok lain yang tak tampak jelas. Hanya ada bayangan mereka yang mengerikan. Kau telah datang terlalu jauh, Olivia, kata Awar, suaraannya seperti menggema dalam setiap sudut kegelapan. Dan sekarang, kami akan menguasai segalanya yang pernah kau miliki. Olivia merasa tubuhnya semakin lelah, jiwanya semakin hampa. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari situasi ini, apakah ada cara untuk menghentikan semua ini. Namun, apa yang ia tahu adalah satu hal, semuanya sudah terlambat. Olivia memandang Dimas sekali lagi. Dalam ketakutannya, ia ingin berlari dan menyelamatkan diri, tetapi ia tahu bahwa Dimas tak bisa membantunya. Ia bisa melihat sorot mata Dimas yang penuh penyesalan. Sosok yang begitu ia cintai kini terperangkap dalam situasi yang sama. Dimas, aku mencintaimu, bisik Olivia, air matanya akhirnya jatuh, meski ia tahu kata-katanya tak akan mengubah apapun. Dimas memegang tangan Olivia dengan lemah, namun tatapannya kosong, seperti tak ada harapan lagi. Aku juga mencintaimu, Olivia. Tapi kita sudah berada di dunia yang berbeda. Dunia yang sudah terlalu jauh untuk kita selamatkan. Awar tertawa lagi, suara itu lebih mengerikan dari sebelumnya. Kalian berdua adalah bagian dari permainan yang lebih besar, lebih jahat daripada yang bisa kalian bayangkan. Kalian tidak bisa lari dari takdir ini. Ketika Olivia merasa dirinya mulai hilang dalam kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Namun, kali ini, suara itu bukan datang dari Awar atau jin lainnya. Olivia menoleh dan melihat sosok yang ia kenal, tetapi sosok itu bukanlah manusia. Itu adalah sosok dari masa lalu, wajah yang sudah lama ia lupakan, bapaknya. Papa? Olivia hampir tidak bisa berkata-kata. Di hadapannya, bapaknya yang sudah lama meninggal muncul, berdiri di depan Olivia dengan tatapan penuh kasih sayang. Olivia, kamu tidak sendirian, suara bapaknya terdengar begitu lembut. Olivia merasa ada kekuatan yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya, kekuatan yang datang dari ingatan masa lalu, dari cinta yang pernah ia rasakan. Papa, aku minta maaf. Aku telah melakukan hal yang salah, ucap Olivia, suaranya penuh penyesalan. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Bapaknya tersenyum dengan lembut, namun tatapan itu mengandung kesedihan yang dalam. Kehidupan memang penuh dengan pilihan, Olivia. Tapi, kadang-kadang, pilihan yang salah akan membawa kita pada akibat yang tak terbayangkan. Olivia merasa kekuatan jiwanya kembali pulih. Meskipun ia terperangkap dalam kegelapan yang melingkupi tubuhnya, ingatan tentang cinta dan kebaikan dari masa lalu memberi kekuatan untuknya bangkit. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa keluar dari kegelapan ini, namun satu hal yang ia ketahui adalah bahwa ia telah belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa tak ada yang lebih penting daripada integritas dan cinta sejati. Awar yang berdiri di depan Olivia menggeram marah, menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya tidak lagi memengaruhi Olivia seperti sebelumnya. Namun, kegelapan yang telah ia sebarkan tidak bisa dihentikan begitu saja. Dalam sekejap, tubuh Olivia terangkat tinggi dan sebelum Awar bisa bertindak lebih jauh, Olivia merasakan sebuah cahaya terang menyelimuti dirinya. Saat cahaya itu memancar, seluruh ruangan itu hancur. Kegelapan lenyap dan sosok Awar pun menghilang dalam kekosongan.
Olivia terjatuh ke tanah, tubuhnya terkulai lemah, namun di dalam hatinya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun hidupnya telah hancur, Olivia tahu bahwa ia akhirnya telah terbebas dari cengkeraman kegelapan.